semula akan dibangun di Jalan Ijen, yaitu di depan Museum Brawijaya ke arah selatan sampai dengan Rumah Dinas Wali Kota, dan ke arah utara sampai dengan Gereja Ijen. Tapi saya khawatir nanti penggalang penegak Merdeka itu bongkarnya nggak tepat pada waktunya. Kalau bongkarnya nggak tepat pada waktunya, disini wong Indonesia. Karena jalan raya Car Free Day itu hanya berlaku sampai jam 10. Lalu alternatif kedua adalah di depan Balai Kota Malang. Jika di depan Balai Kota Malang ternyata kendalanya karena alun-alun itu bundar, ya, maka si jembatan tadi kan harus ngikuti bundar juga. Nah, ketika bundar malah diliwati tiba-tiba guling. Oleh karena itu alternatif yang ketiga adalah lapangan rampal. Untuk penggalang yang berpangkalan di SD, lombanya adalah membuat maket jembatan bambu. Nanti juga begitu, disambung-sambung sehingga menjadi panjang. Kalau dipotret sama wartawan, tidak ada bedanya dengan yang sesungguhnya. Nah, untuk yang berpangkalan di SMP, SMA, SMK, atau SLTP dan SLTA, membangun jembatan bambu yang sebenarnya. Kemudian untuk yang berpangkalan di perguruan tinggi, nanti akan membuat tower. Jadi lomba untuk yang perguruan tinggi adalah membuat tower. Insya Allah sesudah hari raya nanti kita akan menyelenggarakan TOT untuk para pembina yang berpangkalan di SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi untuk jembatan yang sebenarnya. Kemudian nanti untuk yang SD mungkin tersendiri atau jumlah SD itu jumlahnya banyak. TOT khusus untuk membuat paket jembatan. Oleh karena itu kepada Kang Waran, barangkali ini menjadi informasi awal. Proposal sudah 60% selesai, tinggal nanti pelaksanaan TOT-nya. Jadi bambu semuanya sepanjang 6 meter, jumlah bambu yang disediakan untuk masing-masing regu, sangga atau reka, jumlahnya kurang lebih diperlukan 15 bambu. Dan insya Allah untuk pembelian bambu akan disubsidi oleh panitia sebesar 50%. Ya. Nah, yang dinilai tentu saja kekuatannya, karena nanti akan dilewati sesungguhnya. Jadi sesudah jembatan bambu itu selesai, maka akan dilewati oleh ya adik-adik penggalang yang SD biar lewat ke Parcap mengawali gitu ya. Tapi di situ tidak hanya spektakuler, itu tidak hanya sekedar kita membangun jembatan bambu dan towernya, ya. Tetapi nanti ada sosiodramanya. Jadi kita analogikan bahwa di Kota Malang ini terjadi banjir setinggi setengah meter. Jika kita berjalan kaki maka celananya pasti akan basah, roknya basah, sepatunya basah, sehingga perlu dibangun jembatan bambu tadi supaya nggak basah, ya. Nah, seluruh jajaran Gerakan Pramuka diminta untuk tampil di garis depan untuk membangun jembatan bambu, tower dan sebagainya untuk mengatasi krisis tersebut. Masing-masing saka punya tugas masing-masing. Di sini ada saka, insya Allah.
untuk Sakawana Bakti harus menyediakan bambu-bambunya untuk membangun jembatan. Jadi Sakawana Bakti memikul bambu yang akan dipakai. Saka Bahari menyediakan perahu karet. Saka Bayangkara mengatur lalu lintas akibat dari adanya banjir. Saka Taruna Bumi menyediakan bahan-bahan pertanian untuk dimasak di dapur umum. Saka Kencana membuat pendataan warga yang terkena bencana. Saka Bakti Usada membuat acara penerangan kesehatan. Bagaimana supaya kita tetap sehat dalam keadaan posisi banjir. Dan seterusnya, dan gugus depan tadi yang membuat jembatan-jembatannya. Jadi ada skenario ceritanya, sehingga nanti kalau publis atau dipublikasikan akan menarik. Pada hari H di koran harus sudah muncul, sehingga nanti koran yang lainnya akan datang sendiri seperti pada saat kita mengadakan lomba PBB. Ternyata strategi hari H itu terbit itu cara yang jitu untuk memanggil wartawan lain dan gratis. Ya, jadi ketika lomba PBB itu dimuat oleh 8 media. 8 media. Saya hanya bayar 1 media saja. Ya, yang lainnya datang sendiri, ya sepenting ada kotaan yang kita kasih sudah selesai. Besok terbit. Dan yang terbit besok itu lebih besar daripada yang saya bayar hari H. Nah, selama ini kan pramuka itu nggak laku dijual kan? Ternyata dengan strategi seperti itu, ternyata pramuka mampu menjual diri. Di sebelah kiri saya adalah sekretaris 2, dan sebelah kanan saya adalah sekretaris 1 untuk panitia Malang Sport Bridge Spectacular Competition, dan nanti akan didukung oleh Kak Yuli Esmawanto selaku yang bertanggung jawab teknis, bagaimana bangunannya supaya roso dan sebagainya, simpulnya harus simpul apa, harus bagaimana, dan semua harus selesai dalam waktu 1 jam. Jadi membangun jembatan itu harus selesai dalam waktu 1 jam, sudah termasuk menyambung antar jembatan. Ya. Terus untuk skenario yang berhubungan dengan cerita, saya serahkan kepada Kak Eri Sunarko, dan yang lain-lainnya nanti akan panitianya akan menyusul. Oleh karena itu, monggo bersiap-siap, kalau tidak berpartisipasi pasti akan rugi. Hadiahnya akan kita buat yang cukup menarik untuk kakak, supaya nanti kalau ada kegiatan yang kedua, nanti ada yang diharapkan. Saya kira demikian informasi. Ini ada tambahan nggak? Cukup. Akan segera kita